Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dan kali ini kita akan membahas mengenai ide pokok dan ide pendukung. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yakni mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada sebuah teks. Baik, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, di sini ada kalian lihat dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini Ibu harapkan kalian bisa mencermatinya dengan baik. Kemudian yang sudah siap untuk memberikan tanggapannya, silahkan mengacukan tangan terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan dengan dua pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Jawabannya itu sungguh luar biasa menurut Ibu, dan Ibu yakin bahwa kalian sudah punya pemahaman awal tentang materi yang akan kita pelajari. Materi selanjutnya adalah ide pokok, yang mana di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari ide pokok tersebut. Yang pertama itu adalah bersifat umum, kemudian merupakan topik atau inti permasalahan, dan hanya mengandung satu gagasan pokok. Karena ciri-ciri paragraf yang baik adalah paragraf yang hanya mengandung satu ide pokok. Kemudian ide pokok itu berdiri sendiri. Jadi karena merupakan kalimat utama. Selanjutnya, setelah kita memahami ciri-ciri dari ide pokok, sekarang kita akan memahami ciri-ciri dari ide pendukung, yakni ada beberapa ciri yang harus kalian pahami sebagai ide pendukung dalam paragraf. Yang pertama, dia bersifat khusus, beda tadi dengan ide pokok itu bersifat umum. Kemudian penjabaran dari ide pokok, kemudian kalimatnya membuat ide berupa data atau rangkaian peristiwa karena merupakan kalimat yang memperjelas ide pokok tersebut. Kemudian ide pokok itu dalam kalimat ide pokok itu ada beberapa konjungsi antar kalimat. Baik, setelah kita mempelajari ciri-ciri ide pokok dan ide pendukung, kali ini Ibu perlihatkan satu contoh paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok dan ide pendukung, agar kalian lebih bisa membedakan mana ide pokok dan ide pendukung jika berada di dalam sebuah paragraf. Ini akan membantu kalian nantinya untuk menyelesaikan tugas latihan yang akan Ibu berikan. Setelah kita membahas lebih rinci tentang ide pokok dan ide pendukung, saat ini kita tiba di sesi pertanyaan. Maksudnya bahwa jika masih ada yang akan kalian ketahui lebih jauh tentang apa yang Ibu sudah sampaikan, boleh ditanyakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, berarti Ibu sudah bisa memutuskan bahwa kalian sudah paham tentang materi yang kita bahas bersama tadi mengenai ide pokok dan ide pendukung. Kita sekarang sampai ke latihan yang akan kalian kerjakan. Berikut ada format yang akan kalian buat seperti ini. Ini hanya salah satu contoh cara mengerjakan. Ada ide pokok, kemudian ide pendukung dalam bentuk tabel. Tapi jika ada yang membuatnya dalam bentuk lain, bukan tabel, itu boleh saja, terserah dari kreasinya kalian. Terus tugas ini akan diselesaikan secara per kelompok.
Latihan ini Ibu berikan waktu selama 20 menit. Jadi setelah 20 menit kita akan bertemu kembali agar kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat bekerja.